Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, di wilayah alam semesta asli, dalam miniatur alam semesta Luofeng, terdengar suara gemuruh. Di pusat miniatur alam semesta yang berdiameter ratusan miliar tahun cahaya, terdapat ruang asal khusus yang kini runtuh dengan sendirinya. Di dalamnya, energi kekacauan muncul bersama dengan manifestasi nyata hukum kekacauan. Tempat ini seperti lapisan ruang yang kacau. Reinkarnasi kekuatan Dewa Luofeng berdiri di dalam ruang asal alam semesta, mengamati gelombang energi kekacauan di sekitarnya. Dia berkomentar, "Ketika saya pertama kali membangun miniatur alam semesta ini, saya menyusunnya menggunakan kerangka satu asal yang memungkinkannya berevolusi secara alami setelahnya. Kerangkaku cukup halus dan secara alami berevolusi menjadi ruang asal kekacauan. Evolusi miniatur alam semesta diawali dengan pembentukan kerangkanya, diikuti oleh pertumbuhan alami. Di dalam miniatur alam semesta milik Luofeng, hiduplah banyak sekali manusia. Beberapa di antaranya termasuk master alam semesta dan dewa sejati. Mereka merasakan perubahan dalam miniatur alam semesta itu." "Apa yang terjadi? Apa ini?" Dewa Iblis mengamuk, tiba di tepian dari apa yang dulunya merupakan wilayah miniatur alam semesta, melihat di baliknya perluasan kekacauan yang tak berujung. "Energi kekacauan muncul di luar, seperti energi kekacauan di lautan semesta." Dewa Iblis mengamuk kagum. "Apakah miniatur alam semesta penguasa Bima Sakti sedang mengembang lagi?" Pada saat itu, banyak dewa sejati berkumpul di luar alam semesta Bima Sakti. "Miniatur alam semesta sang penguasa Bima Sakti sedang mengembang. Dari diameter ratusan miliar tahun cahaya, ia tumbuh lebih besar lagi. Penguasa Bima Sakti menjadi semakin menakutkan." Para makhluk perkasa dari ras manusia dan kekuatan lain di lautan semesta terpesona. Penguasa Bima Sakti, Luofeng, telah lama tak tertandingi di wilayah alam semesta asli. Menghadapi kemajuan lain dari makhluk tak terkalahkan ini, para ahli dari semua ras secara alami menerimanya. Pada saat itu, keluarga Luofeng tiba di luar miniatur alam semesta dengan perahu untuk mengamati perubahan tersebut. Susin, Luoping, Luohai, saudaranya Luohua, ayahnya Luohongguo, dan ibunya Gong Xinglan semuanya menyaksikan dengan kagum. "Luofeng, seberapa besar miniatur alam semestamu kali ini?" "Mungkin akan mencapai 1 miliar tahun cahaya," jawab Luofeng. "Terakhir kali mencapai ratusan miliar tahun cahaya, Anda kemudian menjelajah ke siklus reinkarnasi. Seberapa penting terobosan ini bagi Anda?" tanya Susin. "Ini sangat penting." Luofeng tersenyum dan mengangguk. Menjadi makhluk dari alam kekacauan menandai masuknya dia ke jajaran atas benua asal. "Setidaknya aku tidak lagi menjadi umpan meriam," renung Luofeng. Dewa sejati abadi memang hanya umpan meriam di mata para petinggi. Seperti yang diamati oleh para ahli di lautan semesta, termasuk guru Luofeng, penguasa kota kekacauan, Shenyan, Hong, dan Laisen. Miniatur alam semesta Luofeng mengembang dengan kecepatan yang mencengangkan. Setelah 5 tahun, perluasan miniatur alam semesta akhirnya berhenti mencapai diameter 1 miliar tahun cahaya. Miniatur alam semesta seukuran ini tidak jauh tertinggal di belakang alam semesta asli itu sendiri. Scene berganti. Istana penguasa kota Huyang menyiapkan halaman terpisah yang luasnya lebih dari 10.000 km untuk kediaman Luofeng. Di dalam ruang kultivasi, di dalam menara bintang, Luofeng duduk bersila, sepenuhnya fokus merasakan hati dewa sejati miliknya.
Saat miniatur alam semestanya meluas hingga diameter 1 triliun tahun cahaya, hati dewa sejati yang terhubung ke miniatur alam semesta itu juga tumbuh lebih kuat dan lebih tangguh. Kekuatan dewa kekacauan terus mengalir ke dalam hati dewa sejatinya. Hati dewa sejati, evolusi kekacauan, pikir Luo Feng. Seketika, kekuatan dewa kekacauan melonjak dalam hati dewa sejati, secara bertahap membentuk ruang baru yang akhirnya memadat menjadi ruang kekacauan yang stabil. Bagi seorang kultivator alam kekacauan yang mengikuti jalur hukum, mengembangkan ruang kekacauan relatif mudah. Ruang kekacauan Luo Feng lebih luas dan lebih stabil daripada makhluk alam kekacauan lain di level yang sama. Gemuruh, sejumlah besar kekuatan dewa kekacauan memanjiri tubuh dewanya, memulai transformasinya. Mungkin akan butuh waktu lama bagi tubuh dewaku untuk tumbuh hingga mencapai potensi penuhnya. Luo Feng merasakan tubuh dewanya menyerap kekuatan dewa kekacauan seperti gurun yang menyerap air. Tidak peduli seberapa banyak kekuatan yang mengalir masuk. Untungnya penyerapan energi miniatur alam semestaku dan efisiensi transformasinya menjadi kekuatan dewa kekacauan sangat tinggi. Renung Luo Feng. Kekuatan dewaku telah menjadi 100 kali lebih murni. Luo Feng merasakan perubahan dalam dirinya. Dengan kekuatan dewanya yang 100 kali lebih murni, tubuhnya jauh lebih besar dan wilayah kekuasaannya yang ditingkatkan sepenuhnya, dia tidak diragukan lagi, jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Aku ingin tahu seberapa besar jarak antara aku dan Markus Liu Yin saat tubuh dewaku mencapai batasnya, pikir Luo Feng. Tubuh dewa alam kekacauan yang sempurna tidak tercatat di benua asal. Luo Feng hanya bisa berspekulasi tentang kekuatan utamanya. Mari kita fokus pada pengembangan teknik rahasia terlebih dahulu. Luo Feng memutuskan. Merasakan pertumbuhan tubuh dewanya yang lambat, ia menyingkirkan pikirannya yang mengganggu dan mulai mempelajari teknik rahasia yang tersedia di tingkat alam kekacauan. Teknik rahasia penyelamat hidup pertama di alam kekacauan, teknik reinkarnasi. Luo Feng mempelajarinya dengan seksama. Teknik reinkarnasi memungkinkan seseorang untuk melindungi sebagian kecil roh sejati saat menjalani reinkarnasi setelah kematian. Setelah kematian, sebagian kecil jiwa sejati secara alami mengikuti aturan tertinggi menjalani reinkarnasi. Dengan teknik reinkarnasi ini, ada peluang untuk menyimpan ingatan selama reinkarnasi. Setiap jejak kesadaran yang tertinggal dalam makhluk alam kekacauan memungkinkan terjadinya reinkarnasi, dan ada banyak teknik rahasia yang dapat menyelamatkan hidup. Bahkan Raja Dewa tidak dapat menjamin bahwa mereka dapat sepenuhnya memusnahkan makhluk alam kekacauan. Luo Feng mengetahui hal ini dengan baik. Di benua asal, terkadang ada para jenius yang sedang naik daun, dan bahkan beberapa Raja Dewa yang baru naik daun. Namun, pada kenyataannya, para tokoh yang sedang naik daun ini bisa jadi adalah reinkarnasi dari para ahli lama. Renung Luo Feng. Karena teknik reinkarnasi, hampir semua Raja Dewa kuno memiliki tubuh dewa yang tak terbatas, pikir Luo Feng. Tapi, saya harap saya tidak akan pernah menggunakan teknik reinkarnasi ini. Luo Feng merenung. Dia tentu tidak ingin bereinkarnasi. Jika dia melakukannya, miniatur alam semestanya akan runtuh, dan manusia yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya akan binasa. Perbudakan jiwanya terhadap Morosa juga akan sirna, memungkinkan Morosa menjadi binatang sektor yang bebas. Teknik reinkarnasi tidaklah sulit. Luo Feng menghabiskan 3 hari untuk menguasai teknik tersebut. Selanjutnya, Luo Feng mulai mempelajari satu demi satu teknik rahasia alam kekacauan. Scene berganti. Di perbatasan selatan negara Si, terdapat sebuah danau yang luas, dan di tengah danau tersebut terdapat sebuah pulau. Di pulau tersebut berdiri sebuah kota yang sedikit lebih besar dari kota Huya. Suara mendesing. Reinkarnasi kekuatan dewa Markus Juyang muncul di langit, menghadap kota kuno di bawahnya. Kota kuno dan megah itu terbentuk dari relokasi sejumlah puncak gunung. Kota itu ramai dan makmur, dihuni oleh banyak warga.
Markus Zhuyang terbang ke kota tanpa diketahui oleh para penjaga biasa dan diam-diam tiba di sebuah rumah besar di dalam kota. "Saudara Yanju," Markus Zhuyang menyapa sambil membungkuk sedikit. Pintu rumah besar itu terbuka dan seorang pelayan tua berkata, "Markus Zhuyang, silakan masuk." Markus Zhuyang masuk dan menuju ke sebuah pavilion di dalam rumah besar, di mana seorang pria berlengan 4 duduk, fokus mengukir model sebuah kota. Saat dia mengukir model tersebut, pola-pola rumit muncul di dinding kota pulau di danau yang sesuai dengan pola pada model tersebut. Markus Zhuyang menyaksikan sambil tersenyum. Setelah beberapa lama, lelaki berlengan 4 itu akhirnya meletakkan pisau ukirnya dan menatap Markus Zhuyang. Dia berkata, "Apa yang membawamu ke sini?" "Saudara Yanju, kemampuanmu dalam formasi sungguh luar biasa. Di seluruh benua asal, hanya sedikit makhluk alam kekacauan yang dapat menandingimu," puji Markus Zhuyang. "Tidak ada yang perlu dibicarakan," bahwa pria berlengan 4 itu, meski senyum tipis muncul di wajahnya. "Untuk apa kau datang? Bicaralah terus terang." "Kau tahu bahwa wilayah kekuasaanku berbatasan dengan wilayah Markus Liuyin," kata Markus Zhuyang sambil menggelengkan kepalanya. "Markus Liuyin terlalu mendominasi. Dia sekarang mengirim pasukannya untuk mengambil alih seluruh provinsi kekacauan Zhuyang milikku. Aku tidak dapat melawannya, jadi aku datang untuk mencari bantuan." Kedengarannya menyedihkan. Pria berlengan 4 itu mengangguk. "Saudara Yanju, saya datang untuk bertanya apakah Anda dapat pergi ke wilayah kekuasaanku dan membantuku bertahan melawan Markus Liuyin," kata Markus Zhuyang dengan serius. Pria berlengan 4 itu mengerutkan kening. "Kau harus tahu bahwa aku menghindari keterlibatan dalam konflik-konflik ini," kata Yanju. "Aku tahu, tetapi aku tidak punya pilihan selain datang. Markus Liuyin telah mengirim utusan alam salju untuk membantu sekte bayangan hati. Jika aku kalah, dia akan mengambil alih seluruh provinsi kekacauan Zhuyang. Dan bahkan rumahku di sana mungkin tidak akan aman," kata Markus Zhuyang dengan sungguh-sungguh. Kerutan di dahi pria berlengan 4 itu semakin dalam. "Aku tidak memintamu untuk bertarung," lanjut Markus Zhuyang. "Aku hanya memintamu untuk membantu mengatur formasi di wilayah kekuasaanku. Dengan kemampuanmu, formasi itu tidak akan bisa ditembus, dan aku bisa menangani sisanya." "Markus Liuyin punya utusan alam salju?" tanya pria berlengan 4 itu yang sedikit tergerak. "Ya, dan mungkin akan ada lebih banyak utusan alam salju yang datang. Itulah sebabnya aku datang kepadamu. Bantuanmu dapat mengubah keadaan," jawab Markus Zhuyang. Pria berlengan 4 itu mendesah. "Baiklah, aku akan membantumu." Markus Zhuyang sangat gembira. "Terima kasih, saudara Yanju." Sekte Bayangan Hati telah mengerahkan banyak anggotanya yang kuat mengepung istana penguasa kota Huyang. Dengan formasi kuat istana penguasa kota, kedua belah pihak berada dalam jalan buntu. Sementara itu, Luo Feng tengah berkultivasi di dalam istana penguasa kota dan fokus menstabilkan ruang kekacauan yang baru saja terbentuk. Gemuruh miniatur alam semesta di dalam hati Dewa Sejati Luo Feng terus mengembang dan stabil. Di luar, ketegangan antara sekte Bayangan Hati dan istana penguasa kota meningkat. Masing-masing pihak menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Setelah menjadi entitas alam kekacauan, Luo Feng hanya meninggalkan reinkarnasi kekuatan dewa di luar, sementara wujud aslinya tetap berada di dalam menara bintang, didedikasikan sepenuhnya untuk berkultivasi. Setelah mencapai level ini, aku mulai melihat keterbatasan kedua warisan garis keturunanku. Luo Feng mendesah pelan. Bagi Dewa Sejati Abadi, tujuannya adalah memahami hukum kekacauan. Jadi, hampir semua warisan cocok. Namun bagi mereka yang berada di alam kekacauan, yang telah menguasai hukum kekacauan, langkah selanjutnya adalah memahami Dao asal. Luo Feng merenung. Dia merasakan langit dan bumi
melihat sekilas berbagai dao asal yang tersembunyi di balik kekacauan. Dao asal ini jika digabungkan membentuk aturan tertinggi yang mengatur operasi seluruh dunia. Aku tidak punya satupun warisan tingkat Raja Dewa yang cocok untukku, keluh Luo Feng. Untuk saat ini, aku hanya bisa mengandalkan warisan garis keturunan Kekaisaran Zhou dari kerajaan kuno Yanfeng untuk mendapatkan warisan tingkat Raja Dewa. Sekarang, aku telah menjadi entitas alam kekacauan. Aku ingin tahu apakah Di Juyo telah berhasil. Hanya setelah berhasil, dia dapat merekrutku sebagai tetua tamu, pikir Luo Feng. Dia menenangkan pikirannya, menyingkirkan pikiran-pikiran yang mengganggu. Tanpa warisan tingkat Raja Dewa yang sesuai, ia harus terlebih dahulu mempraktikkan beberapa warisan alam kekacauan yang sesuai. Diagram besar kekuatan kekacauan menjadi semakin menuntut keterampilan pembuatnya seiring berjalannya waktu. Pembentukan tubuh dewa yang sempurna untuk keempat kalinya akan membutuhkan sumber daya yang sangat besar. Aku terlalu miskin untuk mulai mempraktikannya. Luo Feng hampir menyerah pada teknik ini. 9 pedang pelanggar batas adalah teknik yang bisa terus saya latih untuk sementara waktu. Teknik pedang ini juga selaras dengan dao kehancuran. Sayangnya, itu juga hanya teknik tingkat alam kekacauan. Luo Feng berusaha keras untuk mempelajarinya. 9 pedang pelanggar batas memiliki 3 jurus di level alam kekacauan, yaitu pedang kekacauan, pedang langit dan bumi, dan pedang pelanggar batas. Jurus terakhir, pedang pelanggar batas, bertujuan untuk memotong semua lapisan ruang dan menghancurkan dunia sepenuhnya, menciptakan celah di dalam sangkar. Keseluruhan teknik bilah pedang itu diberi nama 9 pedang penobrak batas, yang mungkin mencerminkan inspirasi sang pencipta. Luo Feng terus mempelajari teknik itu dengan seksama. Setelah mencapai alam kekacauan, bahkan warisan garis keturunan Sungai Duandong sudah tidak banyak membantunya. Di dalam istana penguasa kota, di halaman Luo Feng, Morosa sambil memakan daging panggang, memandang Mo Yuqingyan di kejauhan dan tak kuasa menahan diri untuk tidak memarahi. "Mengapa kamu begitu bodoh? Kamu bahkan tidak dapat memahami hukum dasar. Dibandingkan dengan gurumu, bakatmu jauh lebih buruk." "Aku tidak berani membandingkan diriku dengan sang guru. Sebenarnya, aku hanya selangkah lagi untuk memahami hukum waktu. Kurasa aku sudah melakukannya dengan cukup baik untuk seseorang yang baru menghabiskan lebih dari 30 era untuk mempelajari hukum-hukum dasar," jawab Mo Yuqingyan. "Diam," tegur Morosa. "Kau tahu seberapa besar usaha yang telah kulakukan untuk mengajarimu? Aku pasti sudah menjelaskan hukum waktu lebih dari 10.000 kali. Dasar bodoh," kata Morosa. Mo Yuqingyan mendengarkan dengan patuh. Ia sungguh-sungguh berterima kasih kepada Morosa. Selama lebih dari 30 era, gurunya tidak banyak memberinya bimbingan, tetapi Morosa telah berulang kali mengajarinya. Baru-baru ini, Mo Yuqingyan mengetahui bahwa Morosa adalah dewa sejati abadi yang sangat kuat, bahkan lebih kuat dari para pemimpin seperti Mo Qilisio dan Su Yun, dan merupakan pelindung gurunya. Sosok sekuat itu sudah meluangkan waktu untuk mengajarinya secara pribadi. Sungguh menyentuh hati Mo Yuqingyan. Dia telah menganggap Morosa sebagai gurunya. Karena frustasi saat mengajar, Morosa segera melahap daging panggang itu. "Morosa, masuklah!" Luo Feng mengirimkan suaranya melalui pikirannya, lalu memindahkan Morosa ke Menara Bintang. Morosa tidak menolak. Di dalam Menara Bintang, "Tuan, Anda memanggilku?" Morosa menyeringai, bersikap hati-hati dan rendah hati di hadapan tuannya. "Aku ingin melihat bagaimana aku sebagai entitas alam kekacauan yang baru dibandingkan dengan seseorang sepertimu yang telah mengumpulkan banyak kekuatan di alam kekacauan," kata Luo Feng. "Dibandingkan denganku?" Morosa tak kuasa menahan diri untuk berseru. "Tuan, Anda baru saja menerobos belum lama ini, dan tubuh dewa Anda masih jauh dari mencapai potensi penuhnya," kata Morosa.
Saya tahu saya tidak bisa menang. Saya hanya ingin merasakan perbedaannya, kata Luo Feng. Baiklah, Morosa berpikir sejenak lalu berkata, aku tidak akan membakar kekuatan dewa atau menggunakan teknik alam kekacauan. Aku hanya akan mengandalkan tubuhku untuk dibandingkan dengan Tuan. Itu akan menurunkan kekuatanku hingga sekitar 10%. Bagus. Luo Feng tidak menahan diri. Dia mengulurkan tangannya dan pedang bayangan darah pun muncul. Ledakan. Luo Feng menggunakan teknik Duanmi hingga batas maksimal sambil membakar kekuatan dewanya. Ayo, serang aku, kata Morosa dengan percaya diri. Luo Feng langsung mengayunkan pedang cahaya kekacauan, memotong operasi hukum kekacauan. Dalam jangkauan bilahnya, hukum kekacauan terputus, menciptakan jurang hitam pekat, mengiris beberapa lapisan ruang. Ini adalah jurus pertama dari 3 jurus alam kekacauan dalam 9 pedang penghancur batas, yaitu pedang kekacauan. Morosa mengulurkan tangan gemuknya dan dengan mudah menahan serangan Luo Feng. Kulit telapak tangannya hanya sedikit penyok sebelum secara alami menghilangkan kekuatan bilah pedang itu. Tuan, itu hebat sekali. Kekuatannya 2 kali lipat dan itu mungkin benar-benar bisa melukaiku, seru Morosa. Ini tidak benar, kata Luo Feng dengan bingung sambil menyarungkan pedangnya. Tuan, mengapa Anda berhenti? Tanya Morosa dengan bingung. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Baru-baru ini, aku berhasil menembus level ini. Pedang ini sudah menjadi jurus terkuatku. Morosa berkedip. Dia sudah mengatakan tidak perlu ada pertandingan tanding. Tetapi tuannya bersikeras. Sekarang, dengan tuannya yang merasa sedikit malu, apakah dia akan melampiaskannya padanya? Ini tidak benar, gumam Luo Feng. Meskipun tubuh dewaku belum mencapai batasnya, kekuatan dewaku sangat murni, melampaui makhluk-makhluk alam kekacauan biasa. Bahkan dengan kekuatan dewaku yang sudah mencapai batasnya, mengapa aku tidak bisa menembus kulitmu? Morosa ragu-ragu sebelum menjelaskan. Aku bukan seorang kultivator biasa. Aku adalah binatang sektor. Tubuhku secara alami menjadi sangat tangguh melalui pelatihan. Jauh lebih kuat daripada teknik tempering tubuhmu. Itulah sebabnya kau tidak bisa melukaiku, kata Morosa. Lebih kuat dari teknik tempering tubuhku? Tapi kamu tidak menggunakan bahan berharga apapun. Jadi bagaimana kamu melunakkan tubuhmu? Tanya Luo Feng. Tuan, apa itu penempaan tubuh? Morosa menjelaskan. Misalnya, bagi kalian para kultivator, unit paling dasar dari tubuh kalian adalah kekuatan dewa. Bagi binatang sektor, unit paling dasar adalah kekuatan binatang sektor. Penempaan tubuh adalah proses membuat kekuatan itu berpadu lebih efisien, meningkatkan pertahanan, kekuatan, dan kecepatan secara signifikan. Untuk membuat kekuatan dewa berpadu lebih efisien, tidak hanya ada satu metode. Memurnikan tubuh seolah-olah itu adalah senjata atau harta hanyalah satu jalan, lanjut Morosa. Tetapi saya tidak memerlukan sumber daya apapun. Saya hanya perlu menggabungkan wawasanku tentang Dao Kancuran dengan struktur kekuatan binatang sektorku, dan tubuhku secara alami akan menjadi lebih kuat. Tetapi metodeku tidak cocok untuk Tuan. Aku adalah binatang sektor dengan alam yang terkandung di dalam diriku. Ini adalah metode penempaan tubuh yang berpusat pada konsep alam, jelas Morosa. Luo Feng mengerti. Itu masuk akal. Tunjukkan padaku metodenya, kata Luo Feng. Baiklah, Morosa mengulurkan tangannya dan helaian kekuatan binatang sektor berterbangan keluar, mulai menyatu. Tetapi bahkan jika kau melihatnya, kau tidak akan bisa mempraktikannya. Metode penempaan tubuh ini harus berpusat pada konsep alam, kata Morosa. Apa yang tampak seperti kekuatan binatang sektor biasa dipadukan dengan cara yang sangat rumit, sebuah struktur yang begitu indah sehingga membuat Luo Feng kagum. Itu seperti butiran pasir yang tak terhitung jumlahnya, yang bergabung membentuk senjata yang mampu merobek bintang-bintang. Perubahan struktural yang mendasar akhirnya menghasilkan tubuh yang lebih kuat. Proses ini tidak memerlukan banyak sumber daya. Itu hanyalah kombinasi unik dari kekuatan binatang sektor.
Hebat, ku dengar beberapa raja dewa kuno memiliki tubuh yang sangat rumit, dan ini pasti konsep yang sama, puji Luo Feng. Ini adalah jalan yang layak untuk dijelajahi, pikir Luo Feng. Secara naluriah, dia merasa bahwa dia dapat meniru sekitar 70 hingga 80% struktur kekuatan binatang sektor Morosa. Pemahamannya tentang kehancuran tidak sedalam Morosa, namun sebagai makhluk hidup sempurna dengan kemampuan mengubah bentuk, Luo Feng dapat beradaptasi dengan berbagai cara, bahkan mengubah kekuatan dewanya menjadi kekuatan binatang sektor. Ia dapat sepenuhnya meniru dan belajar dari Morosa untuk memperoleh pengalaman berharga. Luo Feng mengulurkan tangannya, dan untaian kekuatan binatang sektor muncul, dengan cepat bergabung membentuk apa yang tampak seperti struktur sempurna. Morosa mengamati dengan heran. Dia sudah tahu bahwa tuannya dapat mengubah kekuatan dewanya menjadi kekuatan binatang sektor, tetapi tingkat penyempurnaan tubuh ini adalah sesuatu yang baru dicapainya setelah berada di dalam kekacauan untuk waktu yang lama. Di permukaan kelihatannya mirip, tetapi masih ada beberapa perbedaan di dalamnya, kata Morosa setelah memeriksanya dengan seksama. Perbedaan kecil dapat menyebabkan perbedaan besar. Pemahamanku tentang asal kehancuran tidak sedalam pemahamanmu. Jadi aku tidak bisa menirunya dengan sempurna, kata Luo Feng sambil mengangguk. Dan juga tidak memiliki ranah. Ranah di dalam dirimu adalah inti dari metode penyempurnaan tubuhmu dan kunci kekuatan tubuhmu yang luar biasa, lanjut Luo Feng sambil menggelengkan kepalanya. Luo Feng melihat struktur kekuatan binatang sektor yang melayang di atas telapak tangannya. Kelihatannya sempurna, tetapi sebenarnya tidak stabil dan bisa runtuh kapan saja. Morosa juga memperhatikan dari samping. Dia tidak bisa membantu tuannya. Pertumbuhannya adalah proses alami dari makan dan minum. Pikiran untuk mempelajari teknik rahasia membuatnya pusing. Kau bisa melanjutkan urusanmu, kata Luo Feng sambil melambaikan tangannya, mengusir Morosa. Sendirian, Luo Feng diam-diam mengamati struktur kekuatan binatang sektor yang melayang di hadapannya. Berdengung, Luo Feng membubarkan struktur kekuatan binatang sektor dengan lambaian tangannya dan mulai membentuknya menggunakan kekuatan dewa. Ketika kekuatan dewa digunakan untuk menciptakan struktur yang sama, itu tampak aneh. Tidak, ini sepenuhnya salah, gumam Luo Feng sambil menggelengkan kepalanya. Luo Feng sendirian di menara bintang mencoba memodifikasi, menyederhanakan, dan mengintegrasikan ide-idenya sendiri, tetapi dia tidak dapat menemukan cara untuk menciptakan struktur kekuatan dewa yang stabil. Pemahamanku tidak cukup dalam. Mencoba mengembangkan teknik penyempurnaan tubuh melalui peniruan memang hanya angan-angan. Luo Feng terkekeh pelan, menyebarkan selusin atau lebih struktur kekuatan dewa di udara. Masih diperlukan akumulasi pemahaman yang cukup sebelum pelan-lahan menjelajah, gumam Luo Feng sambil melirik ke kejauhan. Di sudut lapisan angkasa ini ada area kecil yang telah ditutup, di mana 15 makhluk kekacauan terbang dengan gembira. Sebelumnya, Luo Feng sering mengamati makhluk-makhluk kekacauan ini, tetapi setelah menerobos ke alam kekacauan, nilai mereka baginya telah berkurang. Hati Luo Feng tergerak. Makhluk-makhluk kekacauan memiliki struktur yang sangat sederhana, dan aku telah mempelajarinya berkali-kali. Aku bisa mencoba untuk berubah menjadi makhluk kekacauan, pikir Luo Feng yang sedang merenung. Dia sekarang fokus pada makhluk-makhluk kekacauan ini. Mengubah. Luo Feng menunjuk jarinya. Seketika, tetesan perak terbentuk, stabil dan tak kenal ampun. Saya memahami hukum kekacauan, dan saya telah mempelajari makhluk tetesan perak ini berulang kali. Makhluk ini secara alami terbuat dari tetesan perak ini. Luo Feng tersenyum saat kekuatan dewa kekacauan melonjak, membentuk satu demi satu tetesan perak. Sebanyak 120 tetesan perak melayang di udara. Luo Feng tersenyum sambil menonton. Namun, lama-kelamaan alisnya berkerut. Tidak, mereka tidak bisa menyatu. Luo Feng mencoba menyatukan tetesan perak itu bersama-sama, tetapi mereka tetap tidak bisa menyatu.
Makhluk tetesan perak yang sebenarnya akan menyatu secara aktif dan kekuatan mereka akan mengalami perubahan kualitatif. Tetapi tetesan perak yang telah kuubah tidak bisa menyatu. Mengapa mereka tidak bisa menyatu? Luo Feng merenung. Mungkinkah aku belum sepenuhnya memahami esensi mereka? Makhluk tetesan perak ini memiliki struktur yang relatif sederhana. Apa sebenarnya yang telah saya lewatkan? Luo Feng melambaikan tangannya dan langsung menangkap makhluk cahaya perak. Luo Feng melambaikan tangannya dan langsung menangkap makhluk cahaya perak terpanjang yang terdiri dari 1091 tetesan perak. Dia dengan cepat memisahkan satu tetesan perak. Dengan sapuan ringan jarinya, Luo Feng memotong tetesan perak itu, menyebarkannya menjadi kabut perak dan memperlihatkan hukum kekacauan yang telah membeku. Kabut perak ini hanyalah bentuk energi kacau yang terkondensasi, dan hukum kekacauan yang didapatkan ini. Ekspresi Luo Feng berubah saat ia segera menyadari masalahnya. Ini memang bentuk padat dari hukum kekacauan yang mengandung karakteristik emas dan air kekacauan. Namun ia juga memiliki jejak esensi spiritual. Gumam Luo Feng yang sudah menyadarinya. Ini hidup dan juga memiliki esensi spiritual. Ekspresi Luo Feng berubah. Sementara itu, di wilayah alam semesta asli, seberkas reinkarnasi kekuatan Dewa Luo Feng melesat menuju alam semesta asli. Di inti sumber alam semesta asli, asal-usul dao kehidupan. Luo Feng tiba di sana lagi, menatap asal dao kehidupan yang menjulang tinggi, yang memiliki bentuk yang berbeda, yang muncul secara berbeda dari sudut yang berbeda. Setelah menguasai hukum kekacauan, Luo Feng menemukan bahwa memahami dao asal kehidupan tidak lagi tampak sulit. Pemahamanku sebelumnya terlalu dangkal. Saya benar-benar mengira bahwa makhluk tetesan perak hanya berisi hukum kekacauan yang lengkap. Ternyata saya salah, sangat salah. Gumam Luo Feng. Dia memperhatikan dao asal kehidupan yang luas dan menyadari kesalahannya. Naga yang berkelok-kelok dan tak berujung di hadapannya dapat dilihat dari berbagai sudut. Dan ia bahkan dapat melihat tulang belakang naga yang berkelok-kelok yang menghubungkan seluruh tubuhnya. Informasi yang terkandung dalam tulang punggung naga yang berkelok-kelok ini membuat Luo Feng sejenak melihat ada bunga yang sedang mekar, ada makhluk berbulu halus yang menetes dari telur, ada sebuah pohon kuno yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Suatu hari tiba-tiba mengembangkan esensi spiritual. Ia hidup menjadi bentuk kehidupan tanaman. Hakikat spiritual kehidupan adalah titik awal kehidupan. Sekeping percikan esensi spiritual kehidupan bahkan dapat menghidupkan sebuah batu, mengubahnya menjadi makhluk hidup. Makhluk tetesan perak tidak memiliki kesadaran yang jelas. Mereka tidak dapat berpikir atau berkomunikasi. Namun, hakikat hidup mereka luar biasa tinggi. Bahkan komponen kehidupan mereka yang paling dasar mengandung hakikat spiritual kehidupan. Pikir Luo Feng. Beberapa bentuk kehidupan tanaman mengembangkan percikan esensi spiritual di seluruh tubuh tanaman mereka. Namun bagi makhluk tetesan perak, setiap tetesan perak mengandung esensi spiritual kehidupan yang membuat bentuk kehidupan terakhir menjadi luar biasa kuat. Awalnya, aku pikir intinya hanyalah hukum kekacauan yang lengkap. Sekarang aku menyadarinya bahwa intinya adalah hukum kekacauan yang diresapi dengan esensi spiritual kehidupan. Meskipun esensinya tidak terlalu tinggi, pikir Luo Feng. Dia mengamati tulang punggung naga yang berkelok-kelok dari naga tak berujung di hadapannya. Menghadapi hakikat kehidupan, Luo Feng mengerti betapa mengerikannya hakikat spiritual kehidupan ketika cukup kuat. Jika esensi spiritual cukup kuat, setiap bagian kekuatan dewa akan tampak hidup, berubah secara mendasar. Kekuatan, kecepatan, dan ketahanan tubuh dewa dapat meningkat dengan cepat, membuat tubuh dewa menjadi sangat kuat dan sulit digoyahkan. Luo Feng merenung. Jika aku mau, bahkan status kekuatan dewaku dapat mengembangkan kesadarannya sendiri dan melahirkan kehidupan baru. Jika itu adalah Raja Dewa, mereka mungkin dapat memisahkan ribuan avatar alam kekacauan dari daging mereka. Namun daging yang terbelah itu masih merupakan bagian dari tubuh dewa mereka. Memisahkannya
akan melemahkan mereka, pikir Luo Feng. Pemahamanku masih dangkal dan aku hanya bisa melihat sebagian dari jalur esensi spiritual kehidupan. Mungkin ada aspek yang lebih mengerikan, gumam Luo Feng sambil menatap naga yang berkelok-kelok tak berujung itu. Dao asal kehidupan memiliki banyak cabang. Semakin banyak cabang yang dikuasai, semakin mengerikan cabang-cabang itu. Jika seseorang dapat menggabungkan banyak cabang menjadi satu, dia akan menguasai dao asal kehidupan yang lengkap, pikir Luo Feng sambil menatap naga berkelok-kelok tak berujung di hadapannya. Makhluk yang telah menguasai dao asal kehidupan yang lengkap akan seperti naga yang berkelok-kelok tanpa akhir. Makhluk seperti itu akan menjadi perwujudan konsep kehidupan. Dia duduk bersila dengan hati-hati mengamati dao asal yang luas ini, mempelajari tulang punggung naga yang berkelok-kelok. Luo Feng tahu bahwa pemahamannya dangkal, jadi dia fokus mempelajari informasi yang terkait dengan esensi spiritual kehidupan yang mirip dengan makhluk tetesan perak. Ketika dia dapat berubah dengan sempurna menjadi makhluk tetesan perak, itu akan menandakan pencapaian kecil di jalur esensi spiritual kehidupan. Waktu berlalu, hari demi hari. Di mata Luo Feng hanya ada tulang belakang naga itu yang dipenuhi dengan informasi tak berujung tentang esensi spiritual. Luo Feng terus-menerus menyerap informasi ini. Semakin dia mengerti, semakin dalam pemahamannya tentang hakikat spiritual makhluk tetesan perak. Sulit untuk mengatakan berapa lama waktu telah berlalu. Aku seharusnya bisa melakukannya sekarang, gumam Luo Feng. Setelah mengumpulkan cukup pemahaman tentang esensi spiritual kehidupan, Luo Feng secara alami memperoleh kepercayaan diri. Bersambung, bagaimana kelanjutan kisahnya? Tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Dadah, semoga paham.